Pandemi COVID-19 masih melanda negara kita dan juga dunia. Data yang ada setiap harinya masih menunjukkan angka penderita COVID-19 tentu masih ada bahkan bertambah di beberapa daerah. Data itu bukan untuk menakut-nakuti, apalagi membuat cemas berlebihan. Tapi dengan mengetahuinya membuat kita sama-sama sadar dan peduli bahwa kita harus selalu waspada dan hati-hati. Halo, selamat pagi semuanya kepada Bapak Simon Nenggolan dan juga Mbak Dewini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Dok. Kakakku yang meninggal itu kan kebetulan lagi hamil 8 bulan. Tanggal 19 Mei itu aku inget banget karena kakakku itu chat aku. Dia lagi di rumah sakit, soalnya badannya panas. Tadi sempat di rapid itu hasilnya non-reaktif. Besoknya itu kayak semakin hari itu dia tiba-tiba batuk parah banget, terus semakin sesak nafas. Hari raya kedua itu dia sudah benar-benar nggak bisa nafas, sempat dilarikan ke IGD. Tanggal 29 itu mama sudah benar-benar nggak kuat gitu. Akhirnya tanggal 29 pagi itu mamaku sama papaku dilarikan ke rumah sakit. Di foto toreks itu sudah full. Cepet banget gitu virusnya nyebar. Kurang dari seminggu ya. Besok harinya tanggal 30 ditelepon sama mama bilang kalau papa meninggal. Jadi papa itu hanya 1 malam aja di rumah sakit. Jadi jarak 2 jam. Jadi papaku itu dimakamkan maghrib jam 6. Kalau ponaanku itu sekitar jam 8, setengah 9 itu dimakamkan. Kami sempat dikasih kabar baik, kondisinya kakakku ini sudah mulai membaik. Terus jam 2 kurang 10, aku ditelepon sama kakak iparku bilang kalau kakakku udah meninggal gitu. Dan itu aku nggak berani kasih tahu ke mamaku kalau kakakku sudah meninggal, takutnya kan beliau semakin drop. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Juni jam 15.30 itu mamaku meninggal. Padahal jam 1-nya itu beliau masih telepon aku, bilang mama sudah nggak kuat. Sesek banget ya. Buat Mbak Dea, saya turut berduka cita. Saya bisa merasakan itu juga karena saya juga mengalami di dalam keluarga saya. Terkena dari ibu mertua, dia mulai demam. Kebetulan kita tinggal serumah. Saya serumah tinggal saya, istri saya, anak saya 1. Tanggal 9, 10, 11 itu ada acara pemakaman keluarga di Bekasi. Dihadiri oleh mertua. Kemungkinan besar itu dia penularannya dari situ. Karena lebih dari 10 orang yang hadir di situ semuanya Positif semua ya. Terus dia pulang tanggal 13 dia udah mulai demam. Tanggal 16 kita bawa ke rumah sakit. Nah saat itulah saya dialog di rumah. Ya waktu itu belum kepikiran pakai masker dan beliau juga nggak pakai masker dan dia batuk di depan muka saya. Dan saya rasa saya tertular saat itu. Di paru-paru kanan saya identifikasi suspek COVID. Tanggal 26 ibu meninggal, 28 hasil tes swab saya keluar, saya positif, anak saya positif, pembantu di rumah 2 orang positif. Badan saya sakit banget semuanya. Jalan biasa pun atau duduk itu ngos-ngosan, jantungku berdebar. Penyakit ini sangat-sangat mengerikan sebenarnya, terutama buat orang-orang yang tidak aware. Itu awal kesalahan fatal sehingga ada keterlambatan dalam penanganan.
Aku tidak percaya bahwa COVID itu seberbahaya ini gitu. Karena aku anggap dulu itu COVID ya mungkin cuma kayak flu biasa, jadi nggak usah terlalu lebay lah gitu. Cerita pengalaman tadi hanyalah sebagian kecil dari banyak cerita tentang mereka yang pernah terkena COVID-19, sampai ada yang harus kehilangan keluarga. Aku ngerasa aku tuh sakit, tapi aku masih pede karena 2 kali aku rapid itu non-reaktif. Akhirnya aku fototoreks dan ternyata hasilnya juga ada gejala COVID-nya. Yang dirasakan apa tuh? Aku jalan biasa pun atau duduk itu ngos-ngosan, jantung berdebar, terus mulai kehilangan indera perasa sama indera penciuman. Badan saya sakit banget semuanya. Banget. Saya juga pernah kena demam berdarah, tapi rasanya ini lebih sakit ya. Tenggorokannya kering banget, nggak bisa ngerasain rasa ya. Lalu menjalankan pengobatan? Aku milih isolasi mandiri di rumah, karena aku lebih nyaman di rumah, dan masih agak trauma kan sama rumah sakit. Jadi ketika hasil swabku positif itu aku hanya dikasih obat itu antivirus sama vitamin. Saya pilih isolasi di rumah, istri saya yang mengurus semua keperluan saya. Makanan ditaruh di depan kamar, kemudian saya ambil dan saya konsumsi di dalam. Dari hari pertama saya minum vitamin C, D, E, kemudian zinc, antibiotik paru-paru. Aku paham bahwa mamaku tuh sebetulnya ketakutan. Jadi dia tahu bahwa anaknya hasil swabnya positif, terus kemudian dia melihat sendiri suaminya meninggal. Jadinya dia ketakutan, ini aku pasti COVID gitu. Kalau katanya dokter itu, ibu itu cemas, ibu itu mikir mbak, jadi dia nggak bisa atur pernafasannya. Jadi saturasinya mamaku tuh pernah sampai 60. Setelah ibu meninggal, istri saya mohon ke saya dengan cucuran air mata. Dia bilang, kamu harus fight, kamu harus lawan. Saya nggak mampu kalau untuk harus nguburin kamu. Aduh. Dan betul katanya Pak Simon tadi sih, jadi yang penting utama itu adalah pikiran. Karena kalau kita mikirnya terlalu takut, apa cemasnya berlebihan, itu benar-benar langsung bikin badan itu drop. Betul. Jadi aku membangun sugestiku sendiri bahwa aku pasti bisa sembuh gitu. Jadi aku buat happy aja. Yang penting itu adalah jangan negative thinking. Karena nggak ada gunanya kita negative thinking, kita positive thinking aja. Yang kita butuhin itu hasil negatif, bukan negative thinking. Makanya kalau sekarang ini ngelihat orang yang nggak percaya sama COVID, terus yang meremehkan protokol kesehatan, itu yang kayak sedih aja gitu. Banyak anak-anak muda itu yang mikirnya, aku masih muda kok, imunku kuat. Nah buktinya aku yang masih umur 28 tahun pun bisa kena. Kita nggak pernah tahu penyakit itu reaktif. Ketika kita merasakan sesuatu gejala yang tidak enak, please isolasi diri. Betul. Buat yang tidak punya gejala, nggak ada simptom apapun di badannya, ketika berinteraksi dengan orang lain, nggak ada salahnya kok, ikutin aja protap. Baik, terima kasih atas sharingnya dan semoga bisa diikuti oleh semua ya. Semangat. Tetap produktif. Terima kasih. Kita semua pasti berharap pandemi ini cepat selesai, agar tidak ada lagi korban. Maka, kesadaran dan kepedulian harus ditingkatkan. Kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan harus dilakukan bersama. Tidak ada kata terlambat untuk peduli, untuk diri sendiri, dan demi orang-orang yang kita cintai.